Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya gimana kabarnya, pada sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan prokes harus tetap dijaga ya anak-anak, karena masa pandemi ini belum selesai. Jadi kita harus tetap menjalankan prokes supaya kita tidak terkena virus corona ini lagi. Nah, dan kita semua bisa dan virus corona bisa segera hilang dan kita semua bisa hidup normal lagi seperti dulu. Oke, Bapak langsung jelasin ke materinya. Materinya yaitu kiat mencari teman dari bidang layanan sosial. Ya. Menurut Gunarsa, Nispianor dan Kartika tahun 2004, semakin bertambahnya umur, anak-anak makin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan dengan teman bermain sebaya. Remaja menginginkan teman yang mempunyai minat dan nilai-nilai yang sama, yang dapat mengerti dan membuatnya merasa aman, sehingga remaja dapat mempercayakan masalah-masalah dan membahas hal-hal yang tidak dapat dibicarakannya dengan orang tua maupun guru. Semasa remaja, waktu yang dihabiskan untuk teman-temannya tentu meningkat, sehingga teman-teman mempengaruhi beberapa aspek perkembangan lebih banyak daripada saat kanak-kanak dusek. Perkembangan tersebut adalah perkembangan sosial remaja. Dalam perkembangan sosialnya memiliki kebutuhan untuk kasih sayang, kepuasan hubungan dengan individu-individu lainnya, untuk diterima, pengakuan, dan status di grup sosial. Sikap remaja berkembang, terutama sikap sosialnya. Terhadap hubungan dengan teman sebaya, sikap positif remaja awal terhadap teman sebaya berkembang pesat setelah mengenal adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama. Sikap setia kawan atau senasib seperjuangan dirasakan dalam kehidupan kelompok, baik dalam kelompok yang sengaja dibentuk maupun yang terbentuk dengan sendirinya. Simpati dan merasakan perasaan orang lain telah mulai berkembang dalam usia remaja awal. Interaksi dengan teman sebaya merupakan pemulaan hubungan persahabatan dan fear. Fear adalah fear sendiri itu adalah individu-individu yang memiliki usia dan tingkat kematangan yang sama. Konsep peer secara khusus menunjuk pada sebuah kelompok pertemanan yang telah mengenal satu sama lain dan menjadi sumber informasi atau perbandingan antara satu sama yang lainnya. Menurut Papalia, peer group atau kelompok teman sebaya membantu anak memilih nilai-nilai yang mereka anut, memberikan rasa aman secara emosional. Bila anak tidak memiliki peer group, mereka cenderung tidak akan dewasa dan keterampilan sosialnya menjadi batas. Jadi jika anak-anak tidak memiliki peer group, jika saat ini tentu kalian semua tidak akan berperilaku dan bermental dewasa. Oleh karena itu, peer sangat penting untuk mempunyai, dan oleh karena itu maka kita semua harus mempunyai fear. Oke, fear. Lalu dan juga selain itu, jika kalian semua tidak punya fear, itu keterampilan sosialnya juga menjadi terbatas dan cenderung canggung kalau ketemu banyak orang gitu. Lalu betapa perlunya hubungan dengan fear dan teman-teman bagi perkembangan anak, atau fear dan teman setingkat dalam perkembangan. Pada remaja awal, kata fear biasanya berarti teman sebaya, karena remaja awal khusus berhubungan dengan mereka yang memiliki usia yang sama. Teman sebaya merupakan individu-individu yang memiliki usia dan tingkat kematangan yang sama.
Jadi teman sebaya adalah teman yang seusia dengan kita. Jadi umurnya sama gitu kalau teman sebaya itu. Interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan antara hubungan dan persahabatan. Kebutuhan sosial pada masa ini adalah kebutuhan untuk diterima, pengakuan, dan status dalam kelompok sosialnya. Kelompok teman sebaya ini membantu individu dalam memilih nilai-nilai yang akan dianut dan memberikan rasa aman secara emosional serta membantu dalam menemukan identitas dirinya. Jadi kelompok teman sebaya ini tentu membantu dalam memilih nilai-nilai yang akan dianut dan memberikan rasa aman secara emosional serta membantu remaja dalam menentukan identitas dirinya. Jadi kelompok teman ini tentu sangat menentukan identitas dirinya. Selanjutnya yang terakhir, bimbingan dan konseling adalah suatu pelayanan yang dapat membantu siswa dalam mengatasi dan memandirikan sikap siswa menjadi yang lebih baik. Peran guru BK dan konselor dalam menyelesaikan interaksi sosial sangatlah penting sekali. Salah satu bidang bimbingan dan konseling di sekolah adalah bidang bimbingan dan konseling. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan lainnya. Mungkin segitu saja materi yang disampaikan oleh Bapak ya, dan mohon maaf kalau Bapak telat membagikan video ini ya. Dan Bapak akan memberikan kalian tugas yaitu berupa kalian bikin mind map tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tentang kiat mencari teman, dan Bapak akan share PPT-nya untuk kalian cari sumbernya, untuk kalian cari materinya dari sana kalau sedang mengerjakan mind map itu ya. Dan dikumpulkan paling lambat jam 12 siang aja ya. Dan oke, lalu saya langsung saja tutup perkuliahan di video ini. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.